Langit malam di Teheran diselimuti awan gelap ketika iring-iringan kendaraan hitam memasuki kompleks pemerintahan dengan pengawalan ketat. Lampu-lampu kota tetap menyala seperti biasa, tetapi suasana terasa berbeda. Di balik dinding ruang rapat yang dijaga berlapis, para pemimpin tertinggi Iran berkumpul dalam sebuah pertemuan darurat. Seluruh perhatian tertuju pada perkembangan konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Di dalam ruangan, layar raksasa menampilkan peta wilayah yang dipenuhi berbagai tanda berwarna. Laporan demi laporan terus berdatangan dari para diplomat, pengamat militer, dan jaringan intelijen. Setiap informasi yang muncul membuat suasana semakin serius. Tak seorang pun berani memecah keheningan sebelum seluruh data selesai dipaparkan. Presiden Iran berdiri perlahan dari kursinya. Dengan tatapan tegas, ia menyampaikan bahwa negaranya tidak akan menerima usulan perdamaian selama serangan terhadap Lebanon dan Palestina masih berlangsung. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap peserta rapat saling bertukar pandang. Tidak ada yang menyangka keputusan akan diumumkan secepat itu. Beberapa pejabat senior mengingatkan bahwa keputusan tersebut dapat memicu tekanan internasional yang lebih besar. Mereka memaparkan berbagai kemungkinan, mulai dari sanksi ekonomi hingga meningkatnya ketegangan diplomatik. Namun sang presiden menjawab bahwa, dalam alur cerita ini, negaranya telah mempertimbangkan seluruh risiko yang mungkin muncul. Sementara itu, di luar gedung pemerintahan, para wartawan dari berbagai negara mulai memenuhi area yang telah ditentukan. Kamera-kamera televisi menyorot setiap pintu keluar, berharap memperoleh pernyataan resmi. Spekulasi berkembang begitu cepat hingga media sosial dipenuhi berbagai dugaan mengenai isi rapat yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian, juru bicara pemerintah muncul di hadapan puluhan mikrofon. Dengan suara tenang, ia membacakan pernyataan resmi yang telah disiapkan. Isi pengumuman itu langsung menjadi berita utama di berbagai belahan dunia. Dalam hitungan menit, kantor-kantor berita internasional menyiarkan kabar tersebut secara langsung. Reaksi bermunculan dari berbagai ibu kota dunia. Sejumlah negara menyerukan agar semua pihak menahan diri, sementara negara lain mendesak dilanjutkannya jalur diplomasi. Para analis politik mulai membahas kemungkinan dampak keputusan Iran terhadap stabilitas kawasan, perdagangan internasional, dan keamanan global. Di markas besar militer Iran, para komandan menerima instruksi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Sistem pertahanan diperiksa kembali, latihan pengamanan diperketat, dan komunikasi dengan berbagai pangkalan diperbarui. Meski demikian, dalam kisah fiksi ini tidak ada perintah untuk memulai operasi militer baru. Fokus utama tetap pada langkah antisipatif. Menjelang tengah malam, sebuah dokumen rahasia dibawa menuju ruang kerja presiden. Isinya memuat sejumlah opsi yang dapat ditempuh apabila situasi terus memburuk. Sang presiden membaca setiap halaman dengan saksama sebelum menandatangani satu lembar keputusan yang hanya diketahui oleh segelintir pejabat kepercayaannya. Di saat yang sama, para duta besar asing mulai menghubungi Kementerian Luar Negeri Iran untuk meminta penjelasan lebih rinci. Jalur komunikasi diplomatik mendadak sibuk. Telepon berdering tanpa henti, sementara pesan-pesan berkode terus berpindah dari satu ibu kota ke ibu kota lainnya. Dunia menyadari bahwa keputusan malam itu dapat mengubah arah hubungan internasional. Fajar menyingsing di Teheran, tetapi suasana ibu kota belum benar-benar tenang setelah ultimatum yang diumumkan pada malam sebelumnya. Kantor-kantor pemerintahan dipenuhi aktivitas sejak dini hari. Jalur komunikasi diplomatik terus sibuk menerima panggilan dari berbagai penjuru dunia, sementara media internasional menempatkan Iran sebagai sorotan utama. Tidak ada negara yang ingin salah membaca arah kebijakan baru tersebut. Di markas Kementerian Luar Negeri, puluhan permohonan pertemuan resmi berdatangan hampir bersamaan. Delegasi dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika Latin menyatakan kesediaan menjadi penengah. Mereka berharap pintu dialog masih terbuka sebelum ketegangan berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Presiden Iran memerintahkan seluruh utusan asing diterima dengan penuh penghormatan. Meski demikian, ia juga memberikan arahan agar setiap pembicaraan berpegang pada satu prinsip yang tidak dapat ditawar dalam alur cerita ini. Seluruh pejabat memahami bahwa posisi negaranya tidak akan berubah hanya karena meningkatnya tekanan dari luar. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah aula besar yang dijaga ketat.
Para diplomat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak konflik terhadap stabilitas kawasan, perdagangan global, serta keselamatan masyarakat sipil. Mereka mengajak semua pihak untuk mengutamakan penyelesaian melalui jalur perundingan. Perwakilan Iran mendengarkan seluruh pandangan tanpa menyela. Setelah semua pendapat disampaikan, ia menjelaskan bahwa negaranya tidak menolak perdamaian. Namun menurut pemerintah Iran dalam kisah ini, perdamaian sejati hanya dapat dimulai apabila serangan terhadap Lebanon dan Palestina benar-benar dihentikan, bukan sekadar diperlambat atau ditunda. Jawaban tersebut membuat ruangan sejenak diliputi keheningan. Sebagian delegasi saling bertukar pandangan, menyadari bahwa negosiasi akan berlangsung jauh lebih sulit daripada yang mereka perkirakan. Beberapa di antaranya mulai menyiapkan usulan baru yang diharapkan mampu menjembatani perbedaan sikap. Di luar gedung pertemuan, ratusan jurnalis menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap kendaraan yang keluar langsung dikejar kamera dan mikrofon. Berbagai stasiun televisi menyiarkan perkembangan secara langsung, sementara masyarakat dunia mengikuti setiap kabar melalui siaran digital dan media sosial. Sore harinya, sebuah konferensi pers digelar. Juru bicara pemerintah Iran kembali menegaskan bahwa negaranya tetap membuka ruang diplomasi. Akan tetapi, ia menambahkan bahwa dialog tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penderitaan warga sipil yang masih berada di wilayah konflik. Pernyataan itu kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai negara. Sementara itu, sejumlah pemimpin dunia mulai melakukan komunikasi tertutup melalui sambungan video. Mereka membahas berbagai kemungkinan apabila upaya mediasi mengalami kebuntuan. Beragam usulan muncul, mulai dari pembentukan tim pengawas internasional hingga penyelenggaraan konferensi perdamaian berskala global. Di sisi lain, masyarakat Iran mengikuti perkembangan dengan penuh perhatian. Kafe, pasar, hingga taman kota dipenuhi diskusi mengenai arah kebijakan pemerintah. Sebagian warga yakin keputusan tersebut menunjukkan ketegasan negara mereka, sedangkan yang lain berharap krisis segera menemukan jalan damai agar kehidupan kembali berjalan normal. Menjelang malam, sebuah pesan rahasia diterima oleh kantor kepresidenan Iran. Isinya menyebutkan bahwa beberapa negara besar tengah mempersiapkan langkah diplomatik yang lebih serius dan berencana mengirim utusan khusus dalam waktu dekat. Kabar itu segera dibahas dalam rapat terbatas yang berlangsung hingga larut malam. Ketika lampu-lampu Teheran kembali menerangi langit malam, semua mata dunia masih tertuju pada satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah Iran akan melunakkan sikapnya, atau justru mengambil langkah yang lebih berani? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Namun satu hal mulai terlihat jelas, babak berikutnya akan membawa keputusan yang mampu mengguncang jalur perdagangan internasional dan menjadikan Selat Hormuz sebagai pusat perhatian dunia. Malam belum sepenuhnya berlalu ketika ruang sidang Dewan Keamanan Nasional Iran kembali dipenuhi para pejabat tinggi. Laporan dari berbagai kementerian menunjukkan bahwa gelombang diplomasi belum menghasilkan perubahan terhadap situasi di Lebanon dan Palestina. Setelah mempertimbangkan seluruh masukan, para pemimpin sepakat bahwa sudah waktunya mengambil langkah baru yang diyakini akan menarik perhatian dunia. Di hadapan sebuah peta digital berukuran raksasa, para komandan angkatan laut, penasihat ekonomi, dan pejabat luar negeri membahas dampak dari setiap keputusan. Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pelayaran penting kembali menjadi fokus utama. Semua memahami bahwa kebijakan di kawasan itu dapat memengaruhi arus perdagangan internasional dalam waktu singkat. Presiden Iran kemudian mengakhiri diskusi dengan sebuah keputusan yang mengejutkan. Dalam alur cerita ini, pemerintah mengumumkan bahwa seluruh kapal dagang dari berbagai negara tetap diperbolehkan melintasi Selat Hormuz setelah melalui pemeriksaan keamanan. Namun terdapat satu pengecualian besar, kapal berbendera Amerika Serikat maupun kapal yang berada dalam operasi resmi pemerintah Amerika tidak diizinkan melintas sampai ada perubahan terhadap situasi konflik yang menjadi tuntutan Iran. Pengumuman tersebut segera disampaikan melalui siaran resmi pemerintah. Dalam hitungan menit, kantor berita internasional memutus siaran reguler dan menggantinya dengan laporan khusus. Judul-judul besar memenuhi layar televisi, sementara para analis berlomba menjelaskan kemungkinan dampak dari kebijakan yang belum pernah muncul dalam kisah ini. Tidak lama berselang, perusahaan pelayaran dunia mulai menghubungi kantor pusat mereka.
Beberapa kapal memilih memperlambat perjalanan sambil menunggu kepastian aturan baru, sedangkan kapal-kapal dari negara lain tetap diarahkan menuju jalur yang telah ditentukan oleh otoritas maritim Iran. Aktivitas di pelabuhan besar berubah menjadi jauh lebih sibuk dibanding hari-hari sebelumnya. Di Washington, para pejabat menggelar rapat darurat setelah menerima laporan lengkap dari kedutaan mereka. Berbagai pilihan dibahas, mulai dari jalur diplomasi hingga langkah-langkah ekonomi. Meski suasana rapat berlangsung penuh ketegangan, belum ada keputusan yang diumumkan kepada publik dalam cerita ini. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk mulai menghitung kemungkinan risiko terhadap distribusi minyak dan gas. Para menteri ekonomi mengadakan pertemuan virtual, berusaha memastikan bahwa pasokan bagi masyarakat mereka tetap terjaga apabila situasi berkembang ke arah yang lebih rumit. Di Teheran sendiri, pemerintah memperkuat pengawasan di sepanjang pesisir. Kapal patroli berlayar secara bergantian untuk memastikan seluruh aturan baru berjalan sesuai prosedur. Petugas pelabuhan menerima instruksi agar memperlakukan setiap kapal asing secara profesional selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, para diplomat dari berbagai negara kembali berdatangan. Mereka berharap keputusan tersebut masih dapat dinegosiasikan sebelum menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Pertemuan demi pertemuan berlangsung hampir tanpa jeda, tetapi pemerintah Iran tetap mempertahankan sikap yang telah diumumkan kepada dunia. Malam harinya, layar-layar bursa perdagangan internasional mulai menunjukkan gejolak. Para pelaku pasar mencermati setiap perkembangan dari Timur Tengah dengan penuh kewaspadaan. Rumor, analisis, dan spekulasi bermunculan silih berganti, menciptakan suasana yang semakin menegangkan di kalangan investor global. Di tengah derasnya perhatian internasional, Presiden Iran kembali menyampaikan pesan singkat kepada rakyatnya. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut, dalam cerita fiksi ini, diambil berdasarkan pertimbangan kedaulatan dan posisi politik negaranya. Pernyataan itu disambut beragam tanggapan, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Keputusan Iran mengenai Selat Hormuz segera memicu reaksi berantai di berbagai belahan dunia. Hanya dalam beberapa jam setelah pengumuman resmi, layar perdagangan komoditas dipenuhi angka-angka yang bergerak liar. Para pelaku pasar berusaha membaca arah perkembangan, sementara perusahaan energi bersiap menghadapi kemungkinan terburuk apabila ketegangan terus meningkat. Di pusat-pusat perdagangan internasional, harga minyak dalam cerita ini melonjak tajam akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi. Investor memilih langkah hati-hati, dan banyak kontrak pengiriman ditinjau ulang. Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian yang belum pernah dirasakan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan pelayaran global mulai menggelar rapat darurat. Sejumlah armada diperintahkan menunda keberangkatan, sedangkan kapal yang sudah berada di sekitar kawasan Teluk diminta terus berkoordinasi dengan otoritas maritim setempat. Kapten kapal menerima pembaruan informasi hampir setiap jam agar dapat mengambil keputusan dengan cepat bila kondisi berubah. Di berbagai negara pengimpor energi, pemerintah segera mengaktifkan pusat krisis nasional. Para menteri ekonomi, perdagangan, dan perhubungan duduk dalam satu meja untuk menyusun strategi menjaga stabilitas pasokan. Mereka memahami bahwa gangguan sekecil apapun di jalur pelayaran utama dapat berdampak pada jutaan masyarakat. Sementara itu, suasana di Teheran tetap terkendali. Pemerintah Iran menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk menghambat perdagangan dunia secara keseluruhan. Dalam alur cerita ini, kapal-kapal dagang dari berbagai negara selain yang termasuk dalam pembatasan tetap dapat melintas setelah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Meski demikian, kekhawatiran terus berkembang. Bursa saham di sejumlah negara mengalami tekanan karena investor memilih mengamankan aset mereka. Nilai berbagai mata uang bergerak tidak stabil, sementara perusahaan manufaktur mulai menghitung ulang biaya produksi jika harga energi terus meningkat. Di sisi lain, para pemimpin dunia kembali mengadakan pertemuan virtual yang berlangsung hingga larut malam. Mereka sepakat bahwa situasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Beberapa negara menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan baru dengan harapan mampu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam satu forum. Di Washington, para pejabat tinggi terus mengevaluasi setiap perkembangan yang masuk dari kawasan Teluk. Laporan intelijen, analisis ekonomi,
dan masukan para diplomat dibahas secara mendalam. Berbagai pilihan dipertimbangkan, tetapi keputusan besar masih ditahan sambil menunggu perkembangan berikutnya. Sementara itu, masyarakat di berbagai belahan dunia mulai merasakan dampaknya. Harga bahan bakar dalam cerita ini perlahan naik, ongkos distribusi meningkat, dan sejumlah maskapai penerbangan mengumumkan penyesuaian jadwal operasional. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi menjadi topik utama dalam berbagai media internasional. Di tengah situasi tersebut, Iran menerima kunjungan utusan khusus dari beberapa negara yang dikenal memiliki hubungan baik dengan semua pihak. Mereka datang membawa usulan kompromi agar ketegangan dapat diredakan tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing. Pertemuan berlangsung tertutup dan dijaga dengan pengamanan yang sangat ketat. Menjelang berakhirnya hari, sebuah laporan rahasia sampai ke meja Presiden Iran. Dokumen itu mengungkap adanya pergerakan diplomatik baru yang melibatkan sejumlah kekuatan besar dunia. Isinya menunjukkan bahwa tekanan internasional diperkirakan akan semakin kuat dalam beberapa hari ke depan, bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Fajar menyingsing di atas perairan Teluk, menghadirkan pemandangan yang tampak tenang di permukaan. Namun di balik ombak yang bergulung perlahan, ketegangan terus meningkat. Laporan dari berbagai satelit pengamat menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kapal militer di kawasan. Dunia memahami bahwa setiap pergerakan kini memiliki arti yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Di Teheran, Pusat Komando Nasional menerima pembaruan situasi setiap beberapa menit. Peta digital memperlihatkan posisi armada dari berbagai negara yang mulai berdatangan ke wilayah sekitar Teluk. Para analis mempelajari setiap perubahan jalur pelayaran untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu insiden yang tidak diinginkan. Dalam alur cerita ini, Amerika memutuskan mengirim tambahan armada laut ke kawasan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingannya dan untuk menunjukkan kesiapan menghadapi perkembangan situasi. Pengumuman tersebut segera menjadi berita utama di berbagai media internasional. Banyak negara mulai khawatir bahwa kehadiran kekuatan militer dalam jumlah besar akan mempersempit ruang diplomasi. Iran menanggapi perkembangan itu dengan meningkatkan patroli di sepanjang pesisir tanpa mengubah aturan yang telah diumumkan sebelumnya mengenai Selat Hormuz. Pemerintah kembali menegaskan bahwa kapal dagang dari berbagai negara tetap dapat melintas sesuai prosedur, sementara kebijakan terhadap kapal Amerika dalam cerita ini masih diberlakukan hingga tuntutan politik mereka dipenuhi. Di laut lepas, kapal-kapal perang dari berbagai negara saling memantau dari kejauhan. Radar bekerja tanpa henti, komunikasi antar komandan berlangsung hampir setiap saat, dan setiap manuver dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Meskipun suasana sangat menegangkan, tidak ada pihak yang mengambil tindakan yang dapat memicu bentrokan langsung. Di markas besar organisasi internasional, sidang darurat kembali digelar. Para perwakilan negara menyampaikan pandangan yang berbeda-beda. Sebagian mendesak agar semua kekuatan militer mengurangi aktivitas di kawasan, sementara yang lain menilai kehadiran armada diperlukan untuk menjaga stabilitas jalur pelayaran. Di tengah perdebatan itu, para diplomat dari negara-negara netral bekerja tanpa mengenal waktu. Mereka berpindah dari satu ibu kota ke ibu kota lain, membawa pesan damai dan menawarkan berbagai formula kompromi. Harapan mereka sederhana, yakni mencegah krisis berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Sementara itu, masyarakat dunia terus mengikuti perkembangan melalui siaran langsung. Gambar-gambar kapal perang yang berlayar di lautan menjadi tajuk utama hampir di semua saluran berita. Diskusi mengenai masa depan kawasan memenuhi ruang publik, mulai dari kampus, pusat penelitian, hingga forum ekonomi internasional. Di balik sorotan media, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di lokasi yang dirahasiakan. Utusan dari beberapa negara bertemu dengan pejabat tinggi Iran untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Pembicaraan berlangsung berjam-jam, tetapi belum menghasilkan kesepakatan yang mampu mengakhiri kebuntuan. Malam harinya, angin kencang bertiup melintasi perairan Teluk. Para awak kapal tetap berada di pos masing-masing, memantau setiap sinyal yang muncul di layar radar. Tidak sedikit yang menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil dalam komunikasi dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Di ruang kerja Presiden, laporan terbaru menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global semakin terasa.
Harga energi masih bergejolak, biaya pengiriman meningkat, dan banyak negara mulai merasakan dampaknya. Meski demikian, pemerintah Iran dalam cerita ini tetap mempertahankan pendiriannya sambil menunggu adanya perubahan terhadap kondisi yang menjadi tuntutan mereka. Ketika matahari tenggelam di balik cakrawala Teluk, suasana tetap dipenuhi ketidakpastian. Armada-armada masih berjaga di posisi masing-masing, para diplomat terus berunding, dan dunia menunggu siapa yang akan mengambil langkah berikutnya. Tidak ada letusan senjata pada hari itu, tetapi semua memahami bahwa krisis telah memasuki babak yang jauh lebih rumit. Kini harapan terakhir berada pada diplomasi yang harus berpacu dengan waktu sebelum ketegangan mencapai titik yang tidak diinginkan. Matahari terbit di tengah suasana yang semakin dipenuhi ketidakpastian. Setelah berhari-hari menjadi pusat perhatian dunia, krisis di sekitar Selat Hormuz kini memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar persoalan hubungan Iran dan Amerika dalam alur cerita ini, melainkan ujian bagi seluruh negara untuk menentukan posisi mereka di tengah tekanan diplomatik yang terus meningkat. Di markas organisasi internasional, sidang luar biasa kembali digelar. Aula utama dipenuhi para delegasi yang datang membawa kepentingan masing-masing. Di balik pidato-pidato yang terdengar tenang, setiap negara sebenarnya sedang menghitung dampak politik, ekonomi, dan keamanan apabila ketegangan terus berlanjut. Sejumlah negara Asia dan Afrika menyerukan agar dialog menjadi jalan utama penyelesaian. Mereka menilai bahwa penggunaan tekanan sepihak hanya akan memperbesar risiko bagi masyarakat sipil dan memperburuk stabilitas kawasan. Usulan pembentukan forum mediasi permanen pun mulai mendapatkan dukungan dari banyak peserta sidang. Di sisi lain, beberapa negara sekutu Amerika menyampaikan keprihatinan terhadap pembatasan pelayaran yang diterapkan Iran dalam cerita ini. Mereka mendesak agar seluruh jalur laut internasional tetap terbuka tanpa pengecualian. Pernyataan tersebut memicu perdebatan panjang yang berlangsung hingga larut malam. Iran melalui delegasinya tetap mempertahankan sikap yang telah disampaikan sejak awal krisis. Mereka menegaskan bahwa keputusan mengenai Selat Hormuz merupakan respons politik dalam alur fiksi ini dan akan tetap berlaku selama serangan terhadap Lebanon dan Palestina belum dihentikan. Pernyataan itu kembali menarik perhatian seluruh peserta sidang. Sementara perdebatan berlangsung, para diplomat dari negara-negara netral bergerak di balik layar. Mereka mengatur pertemuan kecil di berbagai ruangan tertutup, mempertemukan pihak-pihak yang selama ini sulit duduk dalam satu meja. Meskipun pembicaraan belum menghasilkan terobosan besar, setidaknya saluran komunikasi tetap terbuka. Di Teheran, Presiden Iran menerima laporan lengkap mengenai dinamika sidang internasional. Ia mendengarkan masukan dari penasihat politik, ahli ekonomi, dan pejabat pertahanan sebelum menggelar rapat terbatas. Kesimpulan yang muncul menunjukkan bahwa tekanan global semakin besar, tetapi dukungan dari sejumlah negara juga mulai terlihat. Sementara itu, di berbagai ibu kota dunia, masyarakat mengikuti perkembangan dengan penuh perhatian. Tayangan berita menampilkan cuplikan sidang diplomatik, analisis para pakar, dan laporan langsung dari kawasan Teluk. Krisis tersebut menjadi topik utama yang dibahas di berbagai forum internasional. Di kawasan pelayaran, aktivitas tetap berlangsung di bawah pengawasan ketat. Kapal-kapal dagang dari berbagai negara melintas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam cerita ini, sementara petugas maritim terus memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Situasi masih terkendali, meski kewaspadaan berada pada tingkat tertinggi. Menjelang malam, sebuah pesan diplomatik rahasia diterima oleh pemerintah Iran. Beberapa negara menawarkan rancangan kesepakatan awal yang berisi langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan secara bertahap. Dokumen itu segera dipelajari secara mendalam karena dinilai dapat menjadi titik awal menuju perundingan yang lebih luas. Namun di balik secercah harapan tersebut, laporan intelijen mengungkap adanya peningkatan aktivitas militer di sejumlah pangkalan kawasan. Meski belum ada tanda-tanda bentrokan, perkembangan itu membuat para pengambil keputusan kembali meningkatkan kesiapsiagaan. Semua pihak memahami bahwa suasana masih sangat rapuh dan dapat berubah hanya dalam hitungan jam. Malam kembali menyelimuti Timur Tengah dengan keheningan yang menyimpan banyak tanda tanya. Dunia kini tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan telah mulai memilih sikap sesuai kepentingan masing-masing. Di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi,
satu hal semakin jelas, babak berikutnya akan memperlihatkan upaya diplomasi rahasia yang dapat mengubah arah krisis, atau justru membawa seluruh pihak semakin dekat ke jurang konfrontasi. Embun pagi masih menyelimuti ibu kota Teheran ketika iring-iringan kendaraan tanpa tanda pengenal memasuki sebuah kompleks pemerintahan yang dijaga sangat ketat. Tidak ada siaran langsung, tidak ada konferensi pers, dan tidak ada pengumuman resmi. Hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa hari itu akan berlangsung perundingan paling menentukan sejak krisis dimulai. Di dalam sebuah ruang pertemuan yang jauh dari sorotan media, utusan khusus dari beberapa negara netral telah menunggu. Mereka datang membawa mandat untuk mencari jalan keluar yang dapat menghentikan ketegangan sebelum dampaknya semakin meluas ke berbagai kawasan. Wajah para diplomat terlihat serius, menyadari bahwa setiap kalimat yang diucapkan dapat memengaruhi arah pembicaraan. Presiden Iran memasuki ruangan didampingi sejumlah pejabat senior. Setelah memberikan salam singkat, ia mempersilakan seluruh delegasi menyampaikan pandangan tanpa interupsi. Suasana berlangsung tenang, tetapi ketegangan terasa jelas di balik setiap tatapan yang saling bertemu di atas meja perundingan. Salah seorang utusan mengusulkan sebuah formula kompromi. Dalam alur cerita ini, ia menawarkan mekanisme pengawasan internasional terhadap pelaksanaan gencatan senjata, disertai pembukaan jalur dialog yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jembatan menuju penyelesaian yang lebih luas. Iran mendengarkan usulan itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, Presiden menyampaikan bahwa negaranya tidak menutup pintu bagi solusi damai. Namun ia kembali menegaskan bahwa syarat utama tetap tidak berubah, yakni penghentian serangan terhadap Lebanon dan Palestina. Tanpa adanya perkembangan nyata mengenai hal tersebut, pemerintah belum bersedia mengubah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya. Pembicaraan berlangsung semakin mendalam. Berbagai alternatif disusun di atas dokumen yang terus mengalami revisi. Para penasihat hukum, pakar hubungan internasional, dan ahli ekonomi ikut memberikan masukan agar setiap butir kesepakatan memiliki peluang untuk diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sementara itu, di luar gedung, dunia hanya dapat menebak apa yang sedang terjadi. Media internasional melaporkan bahwa aktivitas diplomatik meningkat tajam, tetapi tidak ada informasi resmi yang dapat memastikan isi pembicaraan. Ketidakjelasan itu justru memunculkan beragam spekulasi yang menyebar dengan cepat. Di kawasan Teluk, kapal-kapal dagang tetap beroperasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam cerita ini. Para pelaut menjalankan tugas mereka dengan penuh kewaspadaan, sementara kapal patroli terus mengawasi jalur pelayaran agar situasi tetap terkendali. Meskipun ketegangan belum mereda, aktivitas perdagangan belum sepenuhnya berhenti. Menjelang sore, salah seorang diplomat keluar dari ruang pertemuan untuk menerima panggilan dari negaranya. Wajahnya tampak lebih optimistis dibanding saat tiba pagi tadi. Meski enggan memberikan keterangan kepada wartawan, senyum tipis yang muncul di wajahnya menimbulkan harapan bahwa pembicaraan mulai menemukan titik terang. Namun harapan itu segera diuji ketika sebuah laporan baru tiba dari kawasan konflik. Informasi tersebut menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih belum mengalami perubahan yang diharapkan. Kabar itu membuat suasana di ruang perundingan kembali hening, karena semua menyadari bahwa keputusan politik sangat bergantung pada perkembangan tersebut. Menjelang tengah malam, seluruh delegasi akhirnya menyepakati satu langkah penting. Mereka akan melanjutkan perundingan pada hari berikutnya dengan membawa usulan yang lebih rinci dan melibatkan lebih banyak negara sebagai penjamin. Walaupun belum menghasilkan kesepakatan akhir, pertemuan itu berhasil menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan mencegah dialog terputus. Ketika para utusan meninggalkan Teheran dalam gelapnya malam, tidak ada yang mengetahui bagaimana hasil akhir dari diplomasi rahasia itu. Akan tetapi, satu hal mulai terlihat jelas. Di balik sunyinya ruang perundingan, arah krisis perlahan sedang dibentuk. Sementara dunia menunggu kabar baik, gelombang baru mulai muncul di bidang ekonomi global. Mentari baru saja muncul di ufuk timur ketika pusat-pusat perdagangan dunia kembali dipenuhi kecemasan. Setelah berhari-hari diplomasi berlangsung tanpa kesepakatan final, dampak dari ketegangan di kawasan Teluk mulai terasa semakin luas. Para pelaku ekonomi menyadari bahwa krisis ini tidak lagi terbatas pada urusan politik, melainkan telah menyentuh kehidupan masyarakat di berbagai negara. Di lantai bursa internasional,
layar elektronik terus menampilkan pergerakan harga yang berubah dari menit ke menit. Dalam cerita ini, harga energi kembali meningkat karena para investor khawatir situasi akan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Banyak perusahaan memilih menunda keputusan bisnis sambil menunggu kepastian dari perkembangan diplomatik. Perusahaan pelayaran global mulai mengubah strategi distribusi mereka. Sejumlah rute dialihkan ke jalur yang lebih panjang demi menghindari potensi gangguan, meskipun konsekuensinya biaya operasional meningkat drastis. Kapal-kapal kargo tetap berlayar, tetapi setiap perjalanan kini memerlukan perencanaan yang jauh lebih rumit dibanding sebelumnya. Di berbagai ibu kota, pemerintah mengadakan rapat darurat bersama para pelaku industri. Menteri Ekonomi, Energi, dan Perdagangan duduk dalam satu forum untuk mencari cara menjaga pasokan tetap aman. Mereka memahami bahwa jika kondisi terus berlarut-larut, dampaknya dapat dirasakan oleh hampir seluruh sektor kehidupan. Sementara itu, masyarakat mulai menghadapi perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kisah fiksi ini, harga bahan bakar mengalami kenaikan di sejumlah negara, ongkos logistik bertambah mahal, dan beberapa maskapai penerbangan mengurangi frekuensi perjalanan demi menekan biaya operasional. Berita mengenai krisis energi menjadi tajuk utama di hampir semua media. Di Teheran, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dunia melalui laporan yang datang tanpa henti. Para penasihat menyampaikan bahwa tekanan internasional semakin besar, tetapi mereka juga mencatat bahwa banyak negara masih memilih mengutamakan jalur diplomasi daripada konfrontasi terbuka. Temuan itu menjadi bahan pertimbangan penting dalam rapat kabinet. Pada saat yang sama, utusan dari negara-negara netral kembali berdatangan membawa usulan baru. Mereka menawarkan pembentukan mekanisme pemantauan bersama yang bertujuan membangun kepercayaan di antara semua pihak. Walaupun proposal tersebut menarik perhatian, pemerintah Iran menilai bahwa pembahasan mengenai penghentian serangan terhadap Lebanon dan Palestina tetap harus menjadi prioritas utama dalam alur cerita ini. Di kawasan Teluk, suasana terlihat lebih tenang dibanding beberapa hari sebelumnya. Kapal-kapal dagang yang memenuhi persyaratan masih dapat melintas sesuai aturan yang berlaku dalam cerita, sementara petugas maritim menjaga komunikasi dengan seluruh awak kapal agar perjalanan berlangsung aman. Meski demikian, kewaspadaan tidak pernah diturunkan sedikit pun. Menjelang sore, sebuah laporan ekonomi internasional memperkirakan bahwa apabila kebuntuan diplomatik berlanjut, pertumbuhan ekonomi global dalam cerita ini akan melambat secara signifikan. Prediksi tersebut membuat banyak negara semakin aktif mendorong penyelenggaraan konferensi perdamaian yang melibatkan seluruh pihak terkait. Di balik layar, komunikasi rahasia terus berlangsung. Saluran diplomatik yang sebelumnya tertutup kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Beberapa negara bahkan menawarkan diri menjadi penjamin apabila nantinya tercapai kesepakatan bersama. Walaupun hasil akhirnya belum terlihat, secercah harapan mulai tumbuh di tengah ketidakpastian. Menjelang malam, Presiden Iran menerima laporan terbaru dari tim perunding. Isi dokumen tersebut menunjukkan bahwa sejumlah negara mulai memahami alasan di balik sikap Iran dalam cerita ini, meski belum semuanya menyetujui kebijakan yang diterapkan. Informasi itu memberikan sedikit ruang optimisme bahwa dialog masih memiliki peluang untuk berhasil. Saat malam kembali menyelimuti kawasan Timur Tengah, dunia menyadari bahwa waktu semakin sempit. Krisis energi telah menjangkau berbagai benua, sementara diplomasi masih berpacu melawan ketegangan yang belum mereda. Di balik cahaya kota-kota yang tetap bersinar, sebuah babak baru mulai menanti, babak yang akan menguji apakah perundingan internasional mampu mencegah dunia memasuki fase krisis yang lebih dalam, atau justru membawa seluruh pihak menuju persimpangan yang semakin rumit. Fajar menyinari perairan Teluk dengan cahaya keemasan yang tampak menenangkan. Namun di balik permukaan laut yang tenang, suasana justru dipenuhi kewaspadaan. Kapal-kapal dari berbagai negara tetap berada di sektor masing-masing, sementara pusat-pusat komando terus menerima laporan situasi secara bergantian. Semua pihak memahami bahwa setiap keputusan harus diambil dengan kehati-hatian luar biasa. Di ruang kendali Angkatan Laut Iran, layar radar menampilkan puluhan titik yang bergerak perlahan di sekitar jalur pelayaran. Para operator memantau setiap perubahan arah kapal, sedangkan petugas komunikasi menjaga hubungan dengan armada sipil yang sedang melintas. Tidak ada ruang bagi kesalahan prosedur dalam situasi yang begitu sensitif.
Pada saat yang sama, kapal-kapal militer dari beberapa negara juga meningkatkan pengawasan. Mereka menjaga jarak sesuai aturan pelayaran internasional dalam alur cerita ini, namun keberadaan begitu banyak armada di kawasan sempit membuat ketegangan terasa semakin nyata. Para komandan menyadari bahwa satu keputusan yang keliru dapat memicu krisis yang lebih besar. Menjelang siang, sebuah gangguan teknis pada sistem komunikasi salah satu kapal patroli sempat menimbulkan kebingungan. Selama beberapa menit, pesan yang dikirim tidak diterima dengan jelas oleh kapal lain di sekitarnya. Beruntung, setelah saluran cadangan diaktifkan, koordinasi kembali berjalan normal dan kesalahpahaman berhasil dihindari. Insiden singkat tersebut segera dilaporkan ke berbagai ibu kota. Para pemimpin dunia menerima pembaruan bahwa tidak terjadi bentrokan, tetapi mereka juga menyadari betapa rapuhnya keadaan di kawasan Teluk. Laporan itu memperkuat keyakinan bahwa jalur diplomasi harus dipercepat, sebelum muncul peristiwa yang benar-benar sulit dikendalikan. Di Teheran, Presiden Iran mengumpulkan para penasihat keamanan untuk mengevaluasi perkembangan terbaru. Mereka membahas langkah-langkah pencegahan agar seluruh personel tetap mengutamakan disiplin dan komunikasi yang jelas. Dalam cerita ini, pemerintah menekankan bahwa stabilitas kawasan harus dijaga meskipun perbedaan politik belum menemukan titik temu. Sementara itu, para diplomat yang sebelumnya menggelar perundingan rahasia kembali bertemu di lokasi berbeda. Mereka menyusun rancangan kesepahaman baru yang diharapkan mampu mengurangi ketegangan secara bertahap. Setiap kalimat dalam dokumen tersebut dibahas dengan sangat teliti agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di berbagai negara, masyarakat terus mengikuti perkembangan melalui siaran berita. Banyak orang mulai berharap agar seluruh pihak segera mencapai kesepakatan. Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan ketidakpastian masa depan menjadi pembahasan utama di berbagai forum publik. Menjelang sore, utusan dari beberapa negara netral berhasil menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat. Mereka mengusulkan agar setiap aktivitas militer di sekitar jalur pelayaran dilakukan dengan pemberitahuan lebih awal untuk mengurangi risiko salah pengertian. Gagasan tersebut mendapat perhatian serius karena dianggap sebagai langkah membangun kepercayaan. Di tengah meningkatnya aktivitas diplomatik, laporan ekonomi terbaru menunjukkan bahwa pasar mulai sedikit lebih tenang setelah tidak terjadi insiden besar selama beberapa hari. Walaupun harga energi masih berada pada tingkat tinggi dalam cerita ini, sebagian pelaku usaha mulai berharap kondisi akan membaik apabila perundingan menghasilkan kemajuan. Malam tiba dengan langit yang dipenuhi bintang. Di ruang kerja Presiden, sebuah pesan terenkripsi diterima dari tim negosiator. Isinya menyebutkan bahwa sejumlah negara besar bersedia menghadiri konferensi internasional yang lebih luas apabila semua pihak memberikan sinyal positif dalam beberapa hari ke depan. Kabar tersebut menjadi secercah harapan setelah rangkaian ketegangan yang panjang. Ketika jam menunjukkan tengah malam, kawasan Teluk tetap berada dalam pengawasan ketat, tetapi tidak terdengar suara sirene ataupun ledakan. Dunia akhirnya melewati satu hari yang paling menegangkan tanpa bentrokan. Namun semua orang mengetahui bahwa ujian sesungguhnya masih menanti. Bab berikutnya akan menjadi titik balik, ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk menentukan apakah krisis ini akan berakhir melalui meja perundingan, atau justru memasuki babak baru yang lebih sulit diprediksi. Pagi itu, dunia menyambut kabar yang telah lama dinanti. Setelah berhari-hari berada di ambang ketidakpastian, sejumlah pemimpin negara akhirnya sepakat menghadiri sebuah konferensi internasional yang dirancang khusus untuk meredakan krisis. Berbagai media menyiarkan persiapan acara tersebut secara langsung, menjadikannya sorotan utama di hampir seluruh penjuru dunia. Kota yang menjadi lokasi pertemuan berubah menjadi pusat perhatian internasional. Aparat keamanan memperketat pengawasan di setiap akses menuju kawasan konferensi. Kendaraan para delegasi datang silih berganti, membawa harapan bahwa diplomasi akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengubah arah keadaan. Di dalam ruang utama, para utusan dari berbagai negara mulai menempati kursi masing-masing. Wajah-wajah mereka memancarkan keseriusan, karena semua memahami bahwa pembicaraan kali ini akan menentukan langkah berikutnya. Tidak ada yang ingin pulang tanpa membawa hasil setelah krisis berkepanjangan mengguncang stabilitas global. Delegasi Iran memasuki ruangan dengan sikap tenang. Dalam pidato pembuka, mereka menegaskan kembali bahwa negaranya tidak menutup pintu bagi
Penyelesaian damai. Namun dalam alur cerita ini, posisi Iran tetap sama, selama serangan terhadap Lebanon dan Palestina belum benar-benar dihentikan, kebijakan yang telah diterapkan tidak akan diubah. Pernyataan tersebut memicu diskusi panjang. Beberapa delegasi mengusulkan tahapan penyelesaian secara bertahap agar setiap pihak memiliki ruang untuk membangun kepercayaan. Ada pula yang menawarkan pembentukan tim pemantau internasional guna memastikan seluruh kesepakatan nantinya dijalankan secara transparan. Suasana perundingan berlangsung dinamis. Para diplomat saling bertukar pandangan, menyampaikan keberatan, lalu menyusun kembali rumusan yang dianggap lebih dapat diterima. Berkali-kali rancangan dokumen direvisi demi menemukan kalimat yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak tanpa mengorbankan prinsip dasar masing-masing. Di luar gedung konferensi, ribuan wartawan dari berbagai negara menunggu perkembangan terbaru. Setiap kali pintu ruang sidang terbuka, puluhan kamera langsung mengarah kepada para delegasi yang keluar sejenak untuk beristirahat. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai hasil pembicaraan, optimisme mulai terlihat dari ekspresi beberapa peserta. Sementara itu, kondisi di kawasan Teluk relatif lebih tenang. Dalam cerita ini, kapal-kapal dagang tetap melintasi jalur yang diizinkan sesuai prosedur, sedangkan petugas maritim terus menjaga komunikasi agar seluruh aktivitas berjalan aman. Tidak adanya insiden baru memberikan ruang bagi para diplomat untuk lebih fokus mencari solusi. Di berbagai ibu kota, masyarakat mengikuti jalannya konferensi melalui siaran langsung. Banyak yang berharap pertemuan tersebut mampu mengakhiri ketegangan yang telah memengaruhi kehidupan ekonomi dunia selama beberapa waktu terakhir. Para pelaku usaha pun mulai menunda keputusan besar sambil menunggu hasil akhir perundingan. Menjelang malam, sebuah perkembangan penting mulai terlihat. Tim perumus berhasil menyusun naskah awal yang memuat sejumlah prinsip bersama sebagai dasar pembahasan lanjutan. Walaupun belum menjadi kesepakatan resmi, keberhasilan menyusun dokumen itu dianggap sebagai kemajuan terbesar sejak krisis dimulai. Presiden Iran menerima laporan langsung dari ketua delegasi negaranya. Setelah membaca seluruh isi dokumen, ia memberikan arahan agar pembicaraan tetap dilanjutkan selama prinsip-prinsip utama yang telah disampaikan sejak awal tetap dihormati. Instruksi tersebut menjadi sinyal bahwa jalur diplomasi masih memiliki peluang untuk bergerak maju. Malam kembali menyelimuti lokasi konferensi dengan suasana yang jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada keputusan final yang diumumkan, tetapi harapan mulai tumbuh di antara para delegasi. Dunia kini menanti. Cahaya pagi menembus jendela ruang konferensi internasional ketika para delegasi kembali mengambil tempat masing-masing. Setelah berhari-hari menjalani perundingan yang melelahkan, semua menyadari bahwa hari itu akan menjadi penentu arah dari seluruh rangkaian diplomasi. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar menyampaikan pidato panjang. Kini setiap keputusan akan membawa konsekuensi besar bagi masa depan kawasan. Suasana ruang sidang jauh lebih hening dibanding hari-hari sebelumnya. Dokumen yang telah disusun semalaman dibagikan kepada seluruh delegasi untuk dipelajari sekali lagi. Setiap halaman berisi hasil kompromi yang dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat diterima oleh sebanyak mungkin pihak tanpa menghilangkan inti dari pembahasan. Ketua sidang membuka sesi terakhir dengan mengajak seluruh peserta mengutamakan kepentingan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa dunia telah menyaksikan dampak ekonomi dan politik yang meluas akibat krisis berkepanjangan. Menurutnya, sejarah akan mencatat apapun keputusan yang diambil pada hari itu. Delegasi dari berbagai negara menyampaikan pandangan terakhir mereka. Sebagian besar mendukung dilanjutkannya proses diplomasi dan meminta seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Mereka menilai bahwa meskipun jalan menuju penyelesaian masih panjang, komunikasi yang tetap terbuka merupakan pencapaian penting. Ketika giliran delegasi Iran berbicara, seluruh ruangan kembali dipenuhi perhatian. Dalam alur cerita ini, mereka menyampaikan bahwa negaranya menghargai seluruh upaya yang telah dilakukan selama konferensi. Namun mereka juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat perkembangan nyata terkait penghentian serangan terhadap Lebanon dan Palestina. Pernyataan tersebut memunculkan diskusi terakhir yang berlangsung cukup panjang. Beberapa negara mengusulkan pembentukan kelompok kerja internasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap komitmen yang nantinya disepakati.
Usulan itu mendapatkan sambutan positif karena dianggap mampu menjaga kesinambungan dialog. Di luar gedung konferensi, para wartawan terus menunggu dengan penuh harap. Layar-layar televisi menampilkan hitung mundur menjelang pengumuman resmi. Masyarakat dari berbagai belahan dunia mengikuti siaran langsung, berharap hari itu menjadi awal dari meredanya ketegangan yang selama ini membayangi kehidupan internasional. Sementara itu, di kawasan Teluk, suasana tetap terkendali. Jalur pelayaran masih beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam cerita ini. Kapal-kapal dagang terus melanjutkan perjalanan, sementara petugas maritim menjaga koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas. Menjelang sore, ketua konferensi akhirnya menyampaikan hasil pertemuan. Belum ada kesepakatan damai yang bersifat final, tetapi seluruh peserta sepakat mempertahankan jalur komunikasi, melanjutkan perundingan pada tahap berikutnya, serta menghindari langkah-langkah yang dapat memperbesar ketegangan. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan yang tidak terlalu meriah, namun penuh makna. Di Teheran, Presiden Iran menerima laporan lengkap mengenai hasil konferensi. Setelah membacanya dengan saksama, ia menyampaikan bahwa negaranya akan terus mengikuti proses diplomasi selama tujuan utama tetap menjadi bagian dari pembahasan. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pintu dialog masih terbuka, meski jalan menuju penyelesaian belum sepenuhnya terlihat. Ketika malam mulai menyelimuti langit Timur Tengah, perlahan gejolak di pasar internasional mulai mereda. Para pelaku ekonomi melihat adanya secerca optimisme karena komunikasi antar pihak tidak terputus. Walaupun ketidakpastian masih membayangi, dunia setidaknya terhindar dari eskalasi yang lebih besar dalam kisah fiksi ini. Di penghujung cerita, matahari terbit kembali di ufuk timur, seolah membawa harapan baru bagi kawasan yang lama dilanda ketegangan. Tidak ada kemenangan mutlak dan tidak ada kekalahan yang diumumkan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa perdamaian selalu membutuhkan keberanian untuk terus berdialog. Selat Hormuz tetap menjadi simbol penting dalam perjalanan cerita ini, sementara dunia belajar bahwa satu keputusan dapat mengguncang banyak negara, tetapi satu meja perundingan juga mampu menjaga harapan agar masa depan tidak sepenuhnya dikuasai oleh bayang-bayang konflik.